Bahasa Indonesia kini semakin populer di Korea Selatan. Banyak orang Korea tertarik mempelajarinya karena meningkatkan hubungan bisnis dan budaya antar kedua negara. Di sisi lain, bahasa Melayu Malaysia tampaknya tidak mendapatkan perhatian yang sama, dikarenakan bahasa Melayu kurang dipromosikan dan dipelajari di Korea. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu tertinggal dalam popularitas dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang sedang booming di kalangan masyarakat Korea. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia? Bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Lantas bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hyun merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Foreign Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Dalam tulisannya, Pak Jae-hyun memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Yang Song-hyun dalam tulisannya yang dimuat dalam Proceeding Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUFS. Kampus ini telah melahirkan 2.000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. YouTuber cantik Korea Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan jurusannya bahasa Indonesia, terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angka. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Bahkan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Terima kasih atas pidatonya Bapak Presiden. Perkenalkan, nama saya Pak Juyon, jurusan Interpretasi dan Penerjemahan Bahasa Indonesia. Pak. Oke. Pak Juyon. Kalau di Indonesia manggilnya Mbak Pak. Kurang ramah ya. Ketika lagi nongki tiba-tiba didatengin agensi yang jago bahasa Indo. Kita ajak ngobrol dulu. Baru 7 bulan. Oh, wajah baru ya. Selamat datang. Terima kasih. Asli orang Korea di sini. Iya. Tapi bisa bahasa Indonesia loh. Belajar sendiri Belajar apa sekolah? Pernah tinggal Oh, pernah tinggal. 10 tahun.
Waktu muda Gimana? keliling-keliling di Jakarta 2,5 tahun, di kota Bandung 1 tahun, di Malang juga, Malang 1,5 tahun. Kota saya dekat dengan kota Bandung. Oh begitu. Ya. Oh, Kalau liburan saya perginya ke Bandung. oh begitu. Soalnya kota saya panas, jadi kalau liburan saya mencari Bandung agak sejuk ya. daerah. Ya. 2 hari Oke, nyampe, tidak. 2 hari. Gunung Kejang. Biasanya 2 hari nyampe. Keliling-keliling. Berarti pakai kapal dulu ya? Ya, ferry, Ya. pakai ferry. Kalau sekarang enggak. Sekarang ada jalan tol. Jalan tol khusus yang panjang itu loh. Yang dari Surabaya ke ini. Surabaya temen. Gua dulu ke Bali buat jengukin orang sakit dan buat liburan. Si Ajosi lagi COD dulu guys. Ya udah dia. Ya. Saya beli Beli topi. Murah ya? murah, 3.000. 3.000. 3.000 semua. Jumlah 3.000-an. Iya. Kalau ini semua topinya baru ini. Semua Enggak bekas. Semua. 3.000. Kalau beli di toko satu 10.000. Mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dari aplikasi. Gratis. Dari beli lewat aplikasi. Ada. Kalau saudara belajar ini ya. Ini tanggung market. Jangan. Ya. Iya. Tahu? Tahu. Kalau melalui ini saya beli kopinya. Kita biasanya pakai kupang. 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 Langsung diantar ke rumah. Oh, Kupang itu ke barang baru, bukan bekas. Iya. Dagang di Myeongdong yang viral di antara turis Indonesia. Matang selama seminggu. Ini maizena. Jadi 500. Jangan lu. Hanya bosku makan. Revisi pun cucu mulu. 16.000 madu satu buah tahun berapa? Tempat kamu berapa? 8 berapa? 16. 32. 64. Satu dua berapa? Aduh, 5 dah. 5 satu dua. Dan ini 1,024. Kakaknya si lain minggu. Lagi belum. Lagi. 4.000 aja. 8.000 last one berapa? 16.000. 16.000 madu. Wow, bagus lambu kakak. Lambu Jokowi, bahagia Jokowi. Lambu Jokowi. Satu yang lain juga, kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi, di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, sehingga ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, Sobat Maju, begitulah popularitas bahasa Indonesia di Korea saat ini, membuat banyak warga Korea mempelajarinya. Bagaimana pendapat kalian?